Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Raja Kisra. Raja Kisra ini pernah merobek surat dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tak lama setelah itu kekuasaannya pun terkoyak atau dihancurkan. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, terutama yang berkaitan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dakwah Rasulullah SAW ke luar negeri dengan mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengenalkan Islam dan mengajak menganut agama ini. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah. Raja-raja yang dikirimi surat seperti Heraklius yang merupakan penguasa Romawi di Syam, kemudian Mukaukis di Iskandaria Mesir, kemudian Kisra di Persia, kemudian Munzir bin Sawa yang merupakan Raja Bahrain, kemudian Huzza al-Hanafi yang merupakan penguasa Yamamah, kemudian Raja Oman, kemudian Al-Haris al-Himyari yang merupakan Raja Yaman, kemudian Al-Haris al-Ghassani yang merupakan pemimpin kaum Ghassan, hingga ke Najasyi yang berada di Habasah. Nah, sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi SAW membuat cincin stempel sebagai tanda orisinalitas surat itu. Stempel itu berbunyi Muhammad Rasulullah. Para penguasa negara merespon surat Nabi Muhammad SAW beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan, ada yang menghina, dan ada yang marah dengan membunuh utusan Nabi SAW yang mengantarkan surat itu. Salah satu kisah adalah surat Rasulullah SAW kepada Kisra Persia, yaitu Khosru yang kedua, yang bernama lengkap Khosru II bin Hurmuz dari dinasti Sasaniyah, yaitu sekitar tahun 628 Masehi. Utusan yang mengantar adalah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Safiyur Rahma Al-Mubarakfuri dalam bukunya Sirah Nabawiyah menceritakan, di masa itu Kisra Persia sedang berperang dengan Heraklius dari Romawi yang berlangsung 6 tahun. Posisi Persia terdesak karena wilayah perbatasannya dikuasai Romawi. Pikiran Khosru yang kedua sedang kalut menghadapi kekalahan ini. Pamornya kian menurun di mata pasukan dan rakyatnya. Dalam situasi politik seperti itu, Kisra Persia menerima surat dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana isi surat Nabi SAW berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Nah, ketika membaca surat itu, Kisra marah dan merobek-robek surat itu sambil berkata, seorang budak yang hina dari rakyatku menulis namanya sebelum aku berkuasa. Utusan Nabi pulang ke Madinah dan melaporkan sikap dan perkataan Kisra Persia itu. Mendengar laporan itu, Rasulullah SAW berkata, Allah akan mengoyak dan merobek kerajaannya. Di istana Persia, setelah merobek surat Nabi, Khosru yang kedua mengirim utusan kepada wali negeri Yaman yang bernama Badhan. Yaman di zaman itu masuk kepada kekuasaan Persia. Dia memerintahkan Badhan mengirim utusan untuk Nabi Muhammad SAW. Kirim utusan untuk menemui orang dari Hijaz itu, lalu bawalah dia kepadaku. Nah, itu adalah perintah Kisra.
Nah, kemudian dua utusan wali negara Yaman mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah. Utusan ini dijadwalkan bertemu Nabi esok hari setelah kedatangannya. Ketika utusan ini menghadap, Nabi memberitahukan ada kudeta terhadap Kisra dan raja itu terbunuh. Utusan itu kaget mendengarnya. "Apakah Tuhan sadar atas apa yang Anda katakan?" kata utusan itu. "Sebenarnya kami datang untuk memberi peringatan kepadamu. Sekarang, apa Tuhan mau jika kami menulis perkataan Anda itu dan kami laporkan kepada raja?" Dengan tenang Nabi Muhammad SAW menjawab, "Silakan sampaikan hal ini kepadanya. Sampaikan juga pesanku kepadanya bahwa agama dan kekuasaanku akan meluas seperti yang dicapai Kisra, yaitu menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin bagi kaumnya," sambung Nabi Muhammad. Nah, kedua utusan itu lalu pulang dan melaporkan pertemuannya dengan Nabi kepada wali negara Bazan. Tak berselang lama, datang utusan dari ibu kota Parsi mengirim surat pemberitahuan bahwa putra mahkota Siruya yang bergelar Kubat yang kedua telah naik tahta dan Raja Khosru yang kedua telah wafat. Dalam surat itu, Kisrah baru yaitu Siruya memerintahkan kepada wali negara Bazan untuk mengawasi Nabi. "Awasilah orang yang sudah dikirim surat oleh ayahku itu, dan jangan menyerangnya sebelum ada perintah dariku." Tentu saja surat dari ibu kota itu mengagetkan Bazan dan para pejabatnya. Apa yang terjadi ternyata sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Mereka menjadi simpati kepada Nabi dan kelak kemudian masuk kepada agama Islam. Nah, pergantian kekuasaan di Persia terjadi karena kudeta putra mahkota Siruya kepada ayahnya yang didukung oleh Panglima Peros. Nah, Khosru yang kedua pamornya makin turun setelah beberapa wilayah dicaplok oleh Romawi. Raja ini juga mengidap halusinasi sehingga dianggap gila. Khosru yang kedua ditangkap dan dipenjara. Sehingga ketika itu putra mahkotanya naik tahta. Kemudian raja diasingkan ke sebuah daerah dalam pengawasan pejabat bernama Marasfat. Saat dalam pengasingan itulah dirancang pembunuhan Kisra. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Raja Kisra atau Raja Persia yang juga dikenal dengan nama Khosru yang kedua. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.